Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dari rumah ke sekolah terjadi dialog antara si kecil dengan seorang ayah. Kemudian si kecil ini bertanya, "Ayah, kira-kira lebih mudah mana? Membeli Al-Quran atau membaca Al-Quran?" Lalu sang ayah ini dengan penuh kasih sayang menjawablah apa yang menjadi pertanyaan dari si kecil ini. Anak ini berusia kelas 4 di salah satu sekolah dasar. Lalu si ayah ini menjawab dengan analogi yang dapat diterima oleh anak seusia itu. Yang pertama, ayah itu menjelaskan, "Nak, pertanyaan ini disampaikan oleh siapa? Apakah anak kecil atau orang dewasa?" Lalu si anak ini menjawab, "Bisa anak kecil, bisa orang dewasa ya." Baik, kalau anak kecil, mungkin yang paling berat adalah membeli Al-Quran. Karena anak kecil ini dia belum mampu dan belum memiliki uang untuk membeli Al-Quran itu. Tapi kalau yang bertanya orang dewasa, apalagi dia sudah memiliki pekerjaan, dia bertanya, mana yang lebih berat, beli Al-Quran apa membaca Al-Quran? Maka jawabannya kita temukan, dan semuanya pasti sepakat. Apa itu? Membaca Al-Quran. Kalau kita lihat harga Al-Quran itu berapa sih? Bahkan ada yang 15.000, ada yang 20.000 satu mushaf Al-Quran. Tapi ternyata bukan di harga. Ya, Al-Quran itu mulia bukan di harganya, tapi Al-Quran itu mulia ketika dia dibaca. Syukur-syukur dihafal, syukur-syukur lagi diamalkan. Itu yang paling mulia. Oleh karena itu, ya, kita menyimpulkan dari pertanyaan si anak ini, berarti kita ini anak-anak atau dewasa. Kalau kita merasa sudah dewasa, maka jawaban yang tepat bagi kita yang menanyakan mana yang lebih berat, beli Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka kita dengan sadar akan menjawab, membaca Al-Quran lebih berat daripada membaca atau lebih berat daripada membeli Al-Quran. Teman-teman semua, tentu membiasakan diri dalam membaca Al-Quran itu butuh yang namanya motivasi lebih. Membiasakan membaca Al-Quran itu butuh yang namanya pengetahuan, atau kita sering sebut dengan ilmu. Kalau dia sudah tahu ilmunya, sudah tahu keutamaan-keutamaannya, maka bohong kalau dia tidak mau melakukannya. Ya. Oleh karena itu, ayo kita cari ilmunya yang bisa memotivasi kita, yang bisa mendorong kita untuk membaca Al-Quran. Seorang muslim mengaku beriman kepada Allah, tapi dia jarang baca Quran, tapi dia malas baca Quran. Nah, ini menunjukkan keimanannya ya belum 100%. Keimanannya masih, intinya belum maksimal. Oleh karena itu, ayo selagi sehat, selagi dikasih waktu luang sama Allah, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa 1 juz, ya setengah juz. Kalau tidak bisa setengah juz, ya 1 halaman lah. Kalau 1 halaman gak bisa, ya setengahnya juga gak apa-apa. Tapi kalau setengahnya masih gak bisa, ya minimal 1 baris lah, 1 baris.
Ya satu baris gitu kan. Kalau satu baris masih nggak bisa juga, ya minimal murojaah dah, murojaah. Murojaah nggak bisa, ya pilihlah surat yang paling pendek, yang paling mudah, dah itu aja. Terus bagaimana? Ya udah itu baca. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting baca terus. Ustadz, tapi saya bacanya ini lagi, nggak apa-apa, baca terus. Istiqomahkan itu. Nanti dari istiqomah itu Allah akan bantu. Dari istiqomah itu Allah akan mengarahkan kita untuk meningkatkan kualitas membaca kita. Jadi bagaimana Allah akan meningkatkan kualitas kita kalau kita tidak memulai? Bagaimana Allah bisa membantu kita kalau kita tidak mendekat kepada Dia? Ya, oleh karena itu, ayo kita baca Al-Quran selagi sehat, selagi bisa. Jangan sampai Al-Quran yang di rumah kita berdebu bertahun-tahun, ya dibaca ketika ada yang meninggal, nauzubillah. Jangan sampai seperti itu, ya. Karena salah satu ciptaan Allah yang nanti di hari kiamat akan bersaksi, di hari kiamat akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat, di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Kita akan disyafaati oleh Al-Quran karena kita membaca Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.